Bu, cepat buka pintu. Lausu mengalami kecelakaan. Bu. Bu, ada kecelakaan di tambang Lausu baru saja digali. Dia langsung tidak bernafas, bosnya kabur. Ini uang yang dikumpulkan teman-teman tambang. Ambil ini untuk menguburkan Lausu. Lausu. Orang yang baik kenapa tiba-tiba hilang? Kamu mau bagaimana kami ibu dan anak-anak ini? Bagaimana kami bisa hidup? Bu. Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Kamu masih punya 2 anak, kalau kamu pergi akar keluarga Lausu. Bukan hilang ya, Bu. Benar, aku tidak boleh menyerah. Aku akan membesarkan mereka. Lausu, pergilah dengan tenang. Aku akan membesarkan anak-anak kita. Aku pasti akan membuat mereka membanggakan keluarga. Tidak akan mempermalukan keluarga Lausu. Ibu. Bukankah ayah pergi bekerja di tambang? Kenapa ada foto dan peti mati ini? Ranran, ayahmu sudah pergi. Ayah. Jangan berpura-pura ayahmu sudah meninggal. Kamu main-main di luar baru sekarang pulang. Aku akan memukulmu, anak yang tidak berguna. Ibu, hari ini Ranran dapat hasil ujian. Lauhu sudah tiada. Dia satu-satunya harapan keluarga ini. Jabao, dia masih kecil. Dia harus tinggal di rumah untuk mencari uang, membiayai sekolah Jabao. Ibu nenek. Kalian jangan bertengkar. Aku tidak lulus ujian. Aku akan membiayai sekolah adik. Ranran, belum giliranmu mencari uang untuk keluarga. Ayo ikut ibu bayar uang untuk mengulang. Ibu, aku tidak cocok untuk sekolah. Kamu besarkan Jabao saja. Jabao adalah akar keluarga Lausu. Kamu berani menghabiskan uang untuk anak yang tidak berguna ini. Aku yang pertama tidak setuju. Nenek, benar uang di rumah ini milikku. Kalau kamu berani memberikan uang ke kakak, nanti kalau sudah tua jangan minta aku yang merawatmu. Siapa yang mengajarkanmu bicara seperti ini? Apakah setelah ayahmu pergi tidak ada yang bisa mengurusmu? Berani kamu, aku akan membunuhmu. Ayo, berani kamu memukul cucuku. Kalau begitu pukul aku dulu. Nak, lihatlah. Istrimu memukulku. Kamu sudah cukup membuat keributan, cepatlah pulang dan masak. Kalau cucuku kelaparan, aku akan mematahkan kakimu. Aku bisa tahan susah, biarkan aku pergi bekerja untuk mencari uang. Ranran, tidak ingin kamu seperti aku. Terjebak di desa ini seumur hidup. Tunggu, aku cukup uang untuk biaya sekolah Jabao. Aku akan mengulang dan masuk universitas. Ayo beli ikan-ikan segar. Kamu kerja lambat sekali, kamu pikir kamu putri dari kota. Orang desa yang ketinggalan zaman hari ini, kamu harus membersihkan ikan ini, dengar tidak? Jual ikan. Jabao, masuk dan kerjakan PR kalau kamu tidak belajar dengan baik. Apakah kamu pantas dengan kerja keras kakakmu di luar sana? Aku akan bilang ke nenek kamu tidak membiarkan aku bermain. Ranran? Aku beli 2 ikan untuk kamu dan Jabao. Kamu diterima di universitas, kenapa tidak bilang ke MA? Aku tidak sengaja. Biaya kuliahnya 10.000, keluarga kita tidak punya uang sebanyak itu. Lagi pula kalau aku pergi bekerja, aku bisa menghidupi Jabao. Berlutut. Kamu ngapain? Ini salah MA tidak berguna.
tidak bisa mendidikmu dengan baik sampai kamu punya kesempatan kuliah. Tapi tidak mau pergi. Salah MA, salah MA. Yang tidak mau kuliah itu aku, kalau mau pukul-pukul aku saja. Jangan menyiksa diri sendiri. Ranran, kamu harus pergi kuliah. Ayahmu di surga pasti berharap keluarga kita bisa punya seorang sarjana. Untuk membanggakan keluarga kamu sudah susah payah mendapatkan. Kesempatan ini kamu tidak boleh menyerah, Ranran. MA, kalau aku pergi kamu dan Jiabao gimana? Biaya kuliah saja sudah akan menghabiskan tabungan kita. Nenek juga tidak akan setuju. Soal biaya sekolah kamu tidak perlu khawatir. Aku dan Jiabao bagaimanapun juga tidak akan kelaparan. Kalau kamu tidak mau kuliah, aku akan menabrakkan diri sampai mati. Di depan ayahmu. Bu, aku akan bersekolah. Kamu juga jangan terlalu lelah. Aku keluar untuk memotong ikan selama sebulan. Bisa mendapatkan beberapa ribu yuan. Baiklah, setelah 1 bulan. Ibu akan memberikan sisa biaya sekolah padamu. Kamu adalah burung phoenix emas yang akhirnya terbang dari keluarga Lausu. Kamu harus menjadi orang sukses. Nenek ibu ingin menyekolahkan anak perempuan ini ke universitas. Berhenti. Ibu paman kecil paman 2, kenapa kalian datang? Masih punya muka bertanya? Kalau aku tidak mengundang para tetua di rumah, bagaimana bisa mengusir bintang sial yang membunuh anakku? Dari keluarga Su, Lausu meninggal karena kecelakaan, bagaimana bisa? Aku dibilang membunuhnya? Maksudmu aku salah bicara? Anakku belum genap 7 hari meninggal. Kamu sudah menggunakan semua uang untuk menyekolahkan anak perempuan itu. Mengabaikan Jiabao seperti bukan anak kandung selama bertahun-tahun, makanan dan minuman. Apa yang tidak didahulukan untuk Jiabao? Mengapa kamu berbicara begitu padaku? Kalau kamu tidak menyerahkan uang untuk anak laki-laki keluarga Su, berarti kamu mengkhianati Bawa buku tabungan keluarga. Kedepannya semuanya diurus oleh Chunhua. Tidak bisa, uang itu sisa dari biaya pemakaman Lausu. Aku sisihkan untuk Ranran masuk universitas, kalian tidak boleh mengambilnya. Minggir, itu uang yang didapat dari nyawa anakku. Apa hakmu sebagai orang luar mengambilnya? Minggir. Kamu ini. Ketemu sudah. 5.000 yuan hampir saja dimanfaatkan oleh anak perempuan itu. Bu, nilai Ranran bagus. Dia diterima di universitas bergengsi. Dia pasti akan sukses di masa depan dan dia akan berbakti padamu. Pergi, siapa ibumu? Hari ini ada saksi dari kakak ipar dan adik ipar. Harus memisahkanmu dengan anak perempuan sialan ini, hanya Lausu yang bisa mencoret kita dari silsilah keluarga. Aku hidup sebagai orang keluarga Lausu. Madapun menjadi hantu keluarga Lausu. Bawa catatan keluarga. Ini bukan urusanmu. Seperti kamu yang makan gaji buta. Sikutmu menoleh keluar. Terus tinggal di keluarga Su hanya akan membawa sial. Jangan, Lin Wanru Suran. jangan, jangan. Jiabao, kamu ingat orang ini, dia nanti. Udah bukan ibumu lagi, besar nanti gak perlu berbakti sama dia. Gangergok. Dengar nenek, aku nanti cuma baik sama kamu. Jiabao, aku kan ibumu. Kamu bukan ibuku. Kamu pembawa sial. Ranran, kamu selama ini tenang aja, kerja di luar, gak perlu pulang. Rumah ada masalah, nenek kamu sakit. Aku takut dia nularin penyakitnya ke kamu. Kamu selama ini tinggal di luar aja. Jaga diri baik-baik di luar. Linsao, masalah keluarga kamu aku udah dengar. Kamu diusir dari keluarga Su. Kenapa gak bilang sama anakmu? Dia udah gede, bisa bantu kamu ngomong. Aku mau anakku kuliah dengan tenang. Ngomong-ngomong, kamu bisa bantu aku cari kerja apa aja yang berat. Aku bisa kerjain. Di kampung kita ada bujangan tua. Uang mahar nikahnya aja 5 juta. Mending kamu pertimbangin dia. Aku mau cari kerja, oke. Di timur ada tempat angkut pasir. $10.000 sekali angkut, ada lauk, ada sayur, kenyang. Ayo semua, ayo. Lin, tante kamu baru aja angkut pasir, sekarang jualan lagi. Sehari-hari badan kuat gak? Gak apa-apa, asal ada uang apa aja aku bisa. Jualan di sini harus bayar uang keamanan. Sehari 300 bayar, kalian ngapain? Ini urusanmu apa?
Bayar. Lain kali aku gak jualan lagi. Oke, hari ini aku kerja keras. Cuma dapat segini aja. Aku gak peduli kamu sehari, dapat berapa hari ini, gak bayar jangan mau pergi. Aku mohon anakku kuliah gak ada uang sekolah. Sebulan lagi aku bayar, oke? Wanita ini kamu berani ya gak bayar ya? Oke, aku ambil sendiri bos di dalam ini. Ada 3.000 gak kelihatan wanita ini lumayan kaya. Katanya cuma ambil 300. Uang sisanya kembalikan. Adekku tadi salah ngomong uang keamanan bukan 300. 3.000. Itu uang sekolah anakku kembalikan. Aku akan bertarung dengan kalian. Wanita mati berani memukulku, hajar dia. Ibu. Apakah Anda adalah Nona Su? Ibumu diganggu oleh 2 preman saat berjualan di pasir. Mereka sudah dihukum, ini uang yang aku kejar kembali. Ada satu hal lagi, berjualan di pasir tidak legal, suruh ibumu. Jangan berjualan lagi di sana. Terima kasih. Ibu Ranran. Uangnya sudah kembali, bagus. Cepat urus administrasi keluar rumah sakit untuk ibu. Biaya perawatan rumah sakit sangat mahal. Ibu tidak mau tinggal ini, tidak bisa diterima. Kamu sudah mengalami luka dalam karena dipukul, harus dirawat di rumah sakit selama sebulan. Tidak apa-apa, ibu kuat. Ibu, kamu harus tinggal di rumah sakit. Aku tidak tenang kalau kamu pulang. Oh iya, biaya rumah sakit dan obat-obatan. Jangan lupa bayar di meja layanan, total 10.000. Ranran, cepat tolong angkat ibu. Ayo pergi. Biaya pengobatan ibu akan aku tanggung. Aku sudah bekerja dan mendapat 3.000 ditambah 7.000 ini. Pas 10.000. Ini uang sekolahmu. Ibu hanya punya satu nyawa, tapi tidak boleh mengganggu pendidikanmu. Aku bisa mengajukan penundaan masuk sekolah. Aku akan bekerja setahun dulu. Kalau kamu tidak dirawat, maka aku akan mati dan tidak akan melanjutkan sekolah. Baiklah, ibu akan tinggal. Saudara Chun, sebelumnya kamu memberiku kenalan dengan pria lajang tua itu. Coba tentukan waktunya. Aku ingin bertemu dengannya. Lausu, maafkan aku. Kamu harus memaafkanku demi biaya sekolah Ranran. Ranran, 10.000 ini sudah kusimpan di akunmu. Kamu fokuslah belajar dengan tenang, ongkos mahal jadi jangan sering-sering pulang. Ibu dari mana dapat begitu banyak uang? Dari pinjaman kakek pertama dan kakek kedua ibu, ada urusan. Cepat naik ke mobil. Ibu, setelah aku menyelesaikan sekolah nanti, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Halo, uang muka hanya 10.000. Halo, lihatlah ini. Halo. Hebat kerja paruh waktu, dapat 3.000. Beri semua uang ini pada ibu, agar ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Dasar orang jahat, simyonya lihatlah. Keluarga Su kita ini kenapa nasibnya buruk sampai harus menikahi perempuan yang tidak setia. Menjadi menantu suaminya belum seminggu meninggal. Di sini, orang seperti ini seharusnya dihukum dengan cara tradisional. Sudah tua tapi tidak tahu malu. Kamu sudah mempermalukan seluruh desa. Kalian semua jaga baik-baik suami kalian. Jangan sampai dia merayu mereka kalau ada apa-apa. Jangan salahkan keluarga Su ya. Ranran, maafkan ibu. Ibu akan menikah lagi. Ibu berharap kamu tidak akan pernah tahu tentang pernikahan ibu ini. Jalan tidak lihat kamu cari mati. Pak, ke desa Heishan. Ranran, jangan salahkan ibu yang kejam. Ini satu-satunya cara yang ibu pikirkan untuk melindungimu. Kalau kamu sukses di masa depan, itu sudah cukup untuk membalas jerih payah ibu. Ibu kamu di mana? Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa? Ibu, buka pintu, ibu. Teriak-teriak apa seperti orang mati? Siang-siang bikin ribut. Nenek ibu saya di mana? Dia pergi kemana? Orang itu sudah mati baru saja kamu pergi. Dia langsung sakit dan dikuburkan.
Tidak mungkin waktu saya pergi ibu saya masih baik-baik saja. Saya bilang mati ya mati, saya kasih tahu. Ibumu yang mati muda itu sudah saya coret dari silsilah keluarga. Kamu tidak berhak lagi datang ke desa Heishan. Nenek, saya mohon. Kasih tahu saya di mana kamu menguburkan ibu. Saya mohon. Di pemakaman liar di belakang bukit dibungkus tikar. Ibu saya sudah bekerja keras untuk keluarga Su hampir seumur hidup. Kalian bahkan tidak memberinya pemakaman yang layak. Tidak memberikannya. Dia pantas. Ibu, semua salah saya tidak pulang lebih cepat. Baik, sebulan lagi. Ibu akan memberikan sisa uang sekolahmu. Kamu adalah Phoenix emas keluarga Lao Su, yang sudah susah payah terbang keluar. Kamu harus sukses. Dahei, Air panas sekali, kamu mau membunuh saya. Sudah 10 tahun perutmu yang tidak berguna. Tidak ada reaksi sama, sekali bahkan tidak seperti seekor ayam betina. aku akan mengganti airmu. Ganti apa lagi, aku sudah bilang padamu. Panggil anak perempuanmu kembali. Biarkan dia meneruskan keturunan untukku, kamu tidak mau mendengarkan. Aku sudah memutuskan hubungan dengan anak perempuanku. Jangan berpikir untuk mengincar anak perempuanku. Putus hubungan, baiklah. Aku akan memukulmu sampai mati. Tidak berguna. Cepat pergi. Ibu. Ibu, kenapa kamu seperti ini? Jabao, Ibu, bisakah kamu memberiku uang lagi? Aku sudah menghabiskannya, oh masih ada. Jangan sampai orang lain tahu, aku datang mencarimu. Jabao. Ya, Ibu tidak punya uang lagi. Uang yang ibu berikan padamu 2 hari lalu, itu adalah uang terakhir yang ibu miliki. apa tidak ada uang? Tidak ada uang, kenapa tidak bilang dari awal? Membuatku datang sia-sia. Melihatmu saja sudah membuatku mual. Jabao. Ibu menikah lagi dulu karena ada alasan. Apa alasanmu? Ada alasan. Dulu kamu memberikan uang sekolah untuk kakakku. Jangan berharap aku akan menghidupimu. Dan aku tidak peduli apa alasanmu. Nenekku bilang, semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Oh ya, ada lagi. Kakakku sudah meninggalkan rumah selama 10 tahun dan tidak pernah kembali. Sekarang kamu menyesal dan ingin aku merawatmu. Mimpi. Kanker lambung stadium akhir 1 sesi pengobatan membutuhkan 100.000. Harus menyelesaikan 5 sesi baru bisa melihat kondisi sebenarnya. Apa aku terkena kanker? 100.000. Barang yang merugikan. Pergi-pergi, aku akan mengantarmu kembali sekarang. Ibu, kali ini aku pulang. Aku tidak hanya akan menguburmu dengan megah, tapi juga akan memasukkanmu kembali ke dalam silsilah keluarga. Bos Su, semuanya sudah siap, hanya menunggu angin timur. Pergi-pergi, kembalikan orang ini. Cepat-cepat, berhenti-berhenti. Letakkan di sini. Dahei, untuk apa kau membawaku ke sini? Untuk apa? Tentu saja untuk mengembalikanmu. Apa maksudmu? Keluarga Lao Su keluar, kembalikan uang maharku. Apa yang kau ketok? Apa yang kau teriak? Orang ini sudah dikeluarkan dari silsilah keluarga Su. Untuk APA kau dat and keluarga Dia Su. menikah denganku 10 tahun, tidak bisa memberikan keturunan. Jika kau tidak mengembalikan uang maharku, maka kau harus memberiku 500.000. Sembuhkan kankernya. You tidak punya malu. Pantas saja mengeluarkan banyak uang untuk mengobatinya mati saja. Pada akhirnya Su Jiabao adalah anak kandung Lin. Ibu ini terlalu kejam. Benar, Lin ibu sebelumnya bekerja keras di keluarga Su. Sekarang terkena kanker keluarga, Su harus membantu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak akan bisa melihat Ranran lagi.
Dia tidak punya uang untuk berobat cari anak perempuannya. Untuk apa kau datang ke keluarga Lausu? Dia sudah memberikan semua uangnya. Untuk biaya sekolah anak perempuannya tidak menyisakan sepeser pun untuk Jiabao. Benar juga dulu Lin ibu menikah lagi. Untuk membiayai sekolah Suran, sudah lebih dari 10 tahun tidak pulang. Kurasa dia sudah melupakan ibunya. Selama 10 tahun tidak ada kabar sama sekali, sungguh tidak punya hati. Kau lihat kau pantas saja. Dahei, lihatlah kita. 10 tahun sebagai suami istri, tolong selamatkan aku. Aku masih ingin melihat Ranran. 500.000 kau menganggapku sebagai orang bodoh. Siapa ibumu? Bukankah kau paling sayang? Anak perempuanmu sekarang cari dia. Nenek benar. Kau wanita jahat tidak punya malu. Pergi saja kau dengan penyakit kotormu. Ibu kau masih hidup. Sudah kukatakan panggil anak perempuanmu pulang. Biarkan dia memberikan keturunan untukku. Kau salah orang, aku bukan ibumu. Ibu aku Ranran, aku anakmu. Lihatlah aku. Aku bukan ibumu, aku tidak punya anak perempuan. Bossu, kau baik-baik saja. Bossu, mungkin kau salah orang. Wanita ini jelas orang gila. Bagaimana mungkin dia ibumu? Aku tidak akan salah suara ibuku. Wajah ibuku aku tidak akan pernah salah seumur hidupku. Ibu, kamu telah bekerja keras untuk mengirimku ke sekolah. Ingin aku sukses. 10 tahun ini aku selalu mengingat kata-kata itu. Sekarang aku sudah sukses kembali. Kenapa kamu tidak mau mengakuiku? Benar-benar Suran, ya lihat baju yang dia pakai tidak murah. Di belakangnya ada banyak orang pasti sudah sukses di luar. Sudah sukses tapi bagaimana 10 tahun ini tidak ada kabar sama sekali. Benar-benar tidak punya hati. Ibu. Anak perempuan yang tidak berbakti 10 tahun tidak pulang. Di sini aku bersujud padamu. Ranran, jangan salahkan ibu karena tega tidak mengakuimu. Kamu adalah burung emas yang susah payah terbang dari sini. Tinggalkan desa Heishan, semakin jauh semakin baik. Jangan pernah kembali lagi. Ibu tidak ingin menjadi bebanmu. Ibu, kamu masih tidak mau mengakuiku. Kamu salah orang. Aku bukan ibumu. Baik, anggap saja aku salah orang. Bisakah kamu menerima barang yang aku berikan untuk ibuku? Aku ingin melihat. Apa yang bisa Suran berikan? Kupikir kamu sudah menghasilkan banyak uang di luar, membuat keributan besar masuk ke sini. Ternyata hanya baju usang. Jiabao, untung dia bukan kakakmu. Agar tidak membuatmu malu. Nenekku benar. Hanya 2 baju usang ini yang kamu berikan pada nenekku. Nenekku tidak akan memakainya. Kuno dan jelek. Benang di tangan ibu yang penuh kasih, baju di tubuh anak yang merantau. Ini adalah saat aku masih di rumah. Kamu menjahitnya satu persatu untukku. Kamu masih ingat. Baju apa? Aku sudah bilang aku bukan ibumu. Kamu tidak punya ibu. Harus terus menggangguku. Ibu lihat. Lihat pola kupu-kupu ini. Dulu kamu selalu menjahit kupu-kupu di bagian yang robek ini. Aku menjahitnya dengan meniru caramu. Lihat mirip tidak? Apa kupu-kupu? Cuma baju bekas. Sudah lama harus dibuang. Mama, aku masih punya satu hal untukmu. Kelihatannya berat, kayaknya isinya nggak biasa. Masa ada apa lagi? Sekotak baju bekas aja bisa dibawa kotak ini. Entah apa isinya, mungkin batu bekas di pinggir jalan. Itu Suran. Kamu cuma pembawa sial. Nenek sudah minta dukun untuk meramalku. Aku Sujepao. Aku adalah harta karun keluarga Lausu. Buka.
Emas batangan. Mama dulu kamu kerja keras untuk biaya sekolahku. Terus-terusan kerja tanpa istirahat. Sampai harus pinjam uang ke sana-sini. Akhirnya terkumpul juga 10.000. Kamu pernah bilang padaku, sedikit kebaikan harus dibalas dengan berlimpah. Ini adalah balasanku untukmu. Seumur hidupku baru pertama kali. Lihat emas batangan dakmas dalam kotak. Suran benar-benar sukses ya. Sudah berapa kali aku bilang, aku bukan mamamu. Emas batangan ini nggak aku pedulikan. Nggak ambil uang ini berarti bodoh. Dahei perutku sakit, ayo cepat pulang. Berani halangi rezekiku ku babat kulitmu. Anakmu yang kasih ini, semuanya milikku. Dia bukan anakku, dia salah orang. Mama. Kamu siapa berani pukul mamaku? Enak banget hehe. Wanita dari kota memang beda. Lihat deh pantatnya, dadanya. Aku lawan kamu. Ranran, orang itu nggak nakutin kamu kan? Mama. Akhirnya kamu mengakuiku. Berani pukul aku. Lihat gimana aku menghajarmu. Aku mohon lepaskan anakku. Dia nggak bersalah. Aku jujur aja. Anakmu dan uangnya aku mau semua. 10 tahun kamu nggak kasih aku anak laki-laki. Ini yang kamu hutang padaku. Aku mohon padamu. Ibu jangan berlutut. Anakmu sudah besar bisa melindungimu. Ranran, Kamu masih berani menghalangi. Sama seperti ibumu. Hari ini aku tidak akan memukulmu sampai kamu menyerah. Lihat apakah kamu masih berani bicara. Ibu yang aku cari susah payah. Tidak ada yang berhak menyakitinya. Kamu siapa sih? Seret dia keluar buat makan anjing. Kamu berani, aku adalah ayahmu. Ibumu sudah menikah denganku 10 tahun yang lalu menurut silsilah. Kamu harus memanggilku ayah. jangan bicara lagi. Ibu. Bukannya kamu bilang hanya mencintai ayah seumur hidup. Kenapa bisa menikah lagi? Kamu bersumpah di depan makam ayah akan membesarkan aku dan Jia Bao sendiri. Bisa karena apa? Karena ibumu tidak setia. Benar. Ayahmu belum meninggal 7 hari. Dia sudah lari ke rumah Gudahei. Berlagak manis belum masuk pintu Gu. Dia sudah menjilat untuk melayani. Jangan menghina ibuku. Aku masih menghina ibumu. Kamu tahu kenapa aku mengusir kalian berdua? Dari silsilah keluarga Su karena ibumu melakukan hal yang tidak pantas. Nenek bilang benar. Wanita jalang ini tidak tahu malu. Merusak nama keluarga Su. Hanya kamu yang manis. Yang memanggilnya ibu. Su Jia Bao, dia adalah ibumu. Bagaimana kamu bisa memanggilnya manis? Dia apa? Dia berani melakukan, tidak takut dikatakan. Di desa ini menunjuk punggungnya mencela selama 10 tahun. Lihat apakah dia malu. Tidak mungkin, ibuku bukan orang seperti itu. Ibu, aku tidak percaya apa yang mereka katakan. Kamu sangat mencintai ayah, bagaimana bisa tertarik Gudahei sampah seperti itu? Ibumu sangat mencintaiku sampai mati. Setiap malam dia tidak bisa tidur. Kalau tidak tidur bersamaku, dia melayaniku seperti anjing selama 10 tahun. Tampar dia. Ya berani kamu. Saya meludah. Cepatlah datang dan hentikan dia. Saya akan membawamu pulang dan membuatmu minum air toilet. Mama, jangan takut, katakan saja apa masalahnya padaku. Saya pasti akan membantumu. Saya rela menikah dengannya. Ranran, Mama, apa yang kamu katakan? Baru saja dia memukuli kamu, mengucapkan kata-kata kasar. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi dengannya. Ranran, Mama tidak berani memberitahumu tentang menikah lagi untuk membayar uang sekolahmu. Mama akan menanggung semua penderitaan sendirian. Tidak akan membuatmu menderita. Ini keputusan saya. Dari hari ini, jangan menganggap saya sebagai mama lagi. Mereka benar. Anggap saja mama sudah mati. Mama, saya tidak bisa melihat kamu melompat ke dalam lubang api hari ini apapun yang terjadi. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi dengannya. Ranran, kamu tidak mendengarkan kata mama lagi. Mama. Baik. Lepaskan dia. Suran, saya menyarankanmu. Jauhkan diri dari mamamu itu. Dia mungkin membawa banyak penyakit kotor.
Saya masih bisa menganggapmu sebagai cucu lagi. Berikan peti emas itu kepada Jiabao. Dan gajimu harus diserahkan sepenuhnya. 10 tahun yang lalu kamu berbohong tentang kematian Mama, membuatku sangat menderita. Saya tidak akan membantu kalian. Saya memberitahumu. Jiabao adalah keluarga kamu. Kalau kamu menikah dan diperlakukan tidak baik, kamu akan kesulitan mencari orang yang membelamu. Saya tidak peduli keluarga saya, hanya Mama. Semua orang tolong nilai ini. Si manis ini ternyata tidak mau adik kandungnya sendiri. Jiabao baru 20 tahun. Kamu sebagai kakak seharusnya kasih uang untuk menikahkan Jiabao. Mama, meskipun nanti kamu ikut Budahei, aku tetap akan berbakti padamu. Gak perlu kamu berbakti. Pergi. Mama, kamu sebenarnya sembunyikan apa dariku? Bos Su, aku kasih uang ke pemilik warung. Sudah ketahuan semuanya dulu. Mamamu demi biaya sekolahmu, baru diusir dari keluarga Su, lalu demi biaya sekolahmu lagi. Mama, kamu tinggal di sini, menahan diri selama 10 tahun. Mama, Lagi-lagi kamu si anak sialan, aku pukul istriku. Kamu masih bisa ngatur aku. Mama, Kok kamu balik lagi? Mama, aku sudah tahu. Kamu demi aku baru nikah sama binatang ini. Tenang, aku pasti bikin kamu lepas darinya. Berapa biar lepas dari mamaku? Si perempuan sialan ini juga nggak akan lama lagi. Kalau bisa dapat uang, mana susah cari istri. Sekian. 30.000. Dasar hati busuk. Mana anakku punya uang sebanyak itu? Aku lihat anakmu. Gampang aja bawa sekotak emas. 30 juta kasih aku. Aku jamin cerai sama si manis ini, kalau enggak, dia jadi istriku seumur hidup. Aku bakal menyiksanya. Kalau gitu kamu jamin jauh-jauh dari mamaku. Nggak boleh ganggu dia lagi. Enggak masalah. Asal aku dapat 30 juta ini, aku cerai sama dia. Desa sialan ini, siapa yang mau tinggal? Isi ceknya. Ranran, kamu nggak boleh kasih dia. 30 juta ini adalah hasil jerih payahmu. Ini 30 juta, kamu bisa pergi ke bank mana saja dan ambil uangnya. Baik, asalkan aku dapat uang ini, aku akan bercerai dengan si manis itu. Ranran, Mama, apa yang kamu lakukan? cepat pergi dan ambil kembali 30 juta itu. Mama hanya satu nyawa. Mama tidak sebanding dengan 30 juta ini. Mama akan melakukan apa saja untuk membantumu keluar dari penderitaan. Aku sudah hidup dengan Budahei selama 10 tahun. Dia sama sekali bukan manusia. 30 juta ini tidak akan pernah cukup untuknya. Mama, tenang saja. Dia tidak akan bisa mengambil uang ini. Maaf, Mama. Baru saja aku salah paham padamu. Kamu menikah dengan binatang itu demi aku. Selama 10 tahun ini apa yang dia lakukan padamu? Mama sangat senang melihatmu sukses. Sudah cukup membuat Mama bahagia. Hanya sayangnya, Su keluarga tidak akan mengizinkan kita masuk ke dalam silsilah keluarga Su lagi. Ayahmu tidak bisa melihatmu sukses seperti ini. Tidak, Mama, tenang saja. Aku kembali kali ini untuk membuatmu masuk ke silsilah keluarga Su. Nenekmu tidak akan setuju. Dia harus setuju. Bangun. Bos Su memang seperti yang kamu pikirkan. Budahei itu, setelah mengambil 30 juta dari bank, masih tidak puas. Dia meminta 3 miliar lagi. Berikan dia 3 miliar. Mama, dengarkan aku. $3.030 miliar. Tidak menyangka si manis ini masih sangat berharga. Bersihkan mulutmu, ambil uangnya dan cepat pergi. Baiklah, aku pergi. Setelah aku menyewa orang, aku tidak akan kesulitan menangkapmu. Nanti aku akan menunjukkan pada ibumu yang sakit-sakitan itu. Kamu melahirkan anak laki-laki untukku. Ranran, kamu bilang Mama sudah sampai di bawah. Ayahmu masih akan mengenali aku. Tentu saja, tentu saja. Mama, ini semua untuk aku dan Jiabao. 330 juta.
Tenang saja, uang itu tidak akan bisa dia ambil. Bos Su sudah memberitahu kabar tentang Gudahei yang punya uang banyak. Ada sekelompok preman yang suka memeras 10 tahun yang lalu. Orang jahat akan mendapat balasan yang setimpal saatnya tiba. Halo, ini Gudahei. Malam ini, bawakan gadis tercantik dan paling menarik dari pabrikmu untukku. Siapa yang mau ikut aku jadi istriku? Aku akan memberinya 10 juta. Bos Gu memang hebat. Tunggu, tolong aku tunggu. Wanru, tolong aku. Ran, Mama, kamu lupa bagaimana dia menyiksamu selama 10 tahun ini. Tolong aku. Halo, ada keributan di depan kantor catatan sipil. Tolong aku. Mama, kenapa? Mama tidak apa. Mama cuma sedikit panas dalam. Mama, tenang saja. Aku akan mencari dokter terbaik di dunia untuk mengobatimu. Tidak perlu mengeluarkan uang. Mama istirahat sebentar, pasti akan sembuh. Mama, sebentar lagi kita pergi ke desa Heshan untuk mengganti baju yang lebih bagus untukmu. Ayo pergi. Jangan sampai Ran tahu tentang kanker stadium akhirku. Dia pasti akan merasa sangat bersalah dan sedih. Suran, kamu sudah sukses ya, aku lihat Jabao. Tidak lama lagi bisa pindah ke kota besar. Betul. Kamu tidak dengar Suran bilang? Dia sudah dikeluarkan dari silsilah keluarga Su. Jadi dia bukan lagi anggota keluarga Su. Dia punya ibu yang suka selingkuh. Aku belum tentu mau menerimanya masuk keluarga Su. Uangnya belum tentu bersih asalnya. Mama, hati-hati. Ini kan Cheongsam. Terlihat mahal. Kalung dan gelang. Terlihat seperti batu permata kualitas tinggi. Bibi Lin sangat beruntung punya anak seperti Suran. Kalau Suran anakku pasti sangat senang. Berani berdandan seksi di desa. Mau menggoda pria lain lagi. Mama, aku tidak. Mama baik-baik saja kan? Minta maaf sama mama aku. Hah, minta maaf sama dia. Dia cuma perempuan jalan gak pantas. Kamu. Ran, udahlah yuk. Udahlah, mama, apa selama 10 tahun ini dia giniin mama sama orang-orang desa, menghina dan memaki mama. Omongan-omongan itu mama dengar terus, lupa aja. Gak apa-apa kok. Mama tenang aja. Pas mama masuk ke silsilah keluarga Su, gak ada yang berani ngomongin mama lagi. Dia si jalang kecil yang ngerusak nama keluarga. Pantas masuk ke keluarga Su, aku gak setuju. Emangnya kamu yang berhak setuju? Si jalang kecil ini, Ngel gak mau ngasih uang ke aku sama Jabao. Kalau gitu aku sengaja gak mau ngasih kalian senang. Hei, om pertama, om kedua. Cepetan ke desa, aku udah setengah umur nih. Bos Su, pemimpin keluarga Su, 10 menit lagi sampai. Om pertama, om ketiga, lihat tuh dia. Dia bawa Linwanru, si jalang kecil yang gak bersih. Dia masuk ke kuil keluarga kita. Berani-beraninya ini kan wilayah keluarga Su. Kalian kan udah diusir dari silsilah keluarga. Balik lagi buat apa? Cepetan pergi. Atau jangan salahin kita gak baik. Pergi sana, pergi sana. Desa terpencil muncul orang jahat Bos Su. Perlu aku surah, orang user Gak mereka. perlu sopan dulu baru tegas. Kakek buyut, kakek kedua. 10 tahun lalu kalian pinjamin uang ke mama aku. Biayain aku sekolah, hari ini aku mau bayar hutang. Sepuluh tahun lalu, kita cuma usir dia dari silsilah keluarga. Kapan kita kasih dia uang? Ini uang asli lo. Gak usah sia-siain. Lumayan juga kamu masih inget hutang kita terima uangnya. Kamu mau ngapain? Mau ingkar janji kan, banyak yang lihat nih. Hari ini uangnya gak bisa kamu ambil. Hah, Kamu ketawa apaan?
Saya tertawa melihat kalian semua tua muda tak tahu diri. 10 tahun lalu kalian sama sekali tidak meminjamkan uang kepada ibuku. Hari ini kalian ingin mengambil uang ini. Menurutku yang seharusnya diusir dari keluarga adalah kalian. Kalau aku tidak meminjamkan uang kepada ibumu, bagaimana mungkin ibumu bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Jangan lupa daratan, kalau tidak akan disambar petir. Meminjam uang seharusnya ada bukti pinjaman kan? Jika kalian bisa menunjukkan bukti pinjaman dengan sidik jari ibuku, maka uang ini milik kalian. Kenapa tidak bisa menunjukkannya kan? Dengar baik-baik semua ibuku. Bukan perempuan jalang seperti yang mereka katakan. Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. 10 tahun lalu demi membiayai sekolahku, terpaksa dia menikah lagi, menggunakan uang pernikahan ulang untuk membiayai pendidikanku. Sedangkan kalian yang selalu mengatakan bahwa demi kebaikan ayahku keluarga Su ini tidak memberi bantuan sedikit pun, malahan mengusir aku dan ibuku keluar dari keluarga. Tak heran Suran punya uang untuk belajar. Hari ini Chun juga berbicara tentang hal ini. Kemungkinan besar ini benar adanya. Bibi Lin, kau hidup begitu sulit. Mengapa tidak memberitahu orang-orang desa? Kami setidaknya bisa membantu sedikit. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri-sendiri. Uang sekolah anak kami Ranran juga bukan jumlah yang sedikit. Aku juga tidak bisa merepotkan kalian semua. Bibi Lin, selama ini kami salah paham padamu, ini kesalahan kami. Benar, ini semua karena Luo Chunhua di luar sana. Membicarakan omongan buruk tentangmu, kami juga tertipu olehnya. Kau. Tidak apa-apa, sudah berlalu. Bukan salah kalian. Meski ada alasan yang mendesak. Tapi bagaimana bisa saat anakku belum genap 7 hari meninggal? Kau sudah naik keranjang Gudahei. Betul. Kau ini cinta kecil yang tidak bersih. Perkataan Chunhua ada benarnya juga. Dari mana Suran yang masih muda ini mendapatkan banyak uang? Benar juga, lulusan universitas ternama di desa sebelah. Tidak terlihat bisa menghasilkan banyak uang ya. Oh. Yang tua dan yang muda semuanya sepatu rusak. Tadi mereka masih ingin menggunakan uang itu untuk menyuap kita. Untung saja keluarga Lausu kita tulangnya keras. Uang yang tidak jelas asal-usulnya ini tidak akan kami terima. Pohon hidup karena kulitnya. Manusia berjuang demi harga diri. Kalian berdua yang tak tahu malu pergi dari sini. Pergi-pergi. Ranran tidak seperti yang kalian katakan. Bagaimana kalian bisa berbicara sembarangan? Seperti apa ibunya? Seperti itu pula anaknya. Kalau begitu katakan, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Kalian? Saya jamin dengan nyawa saya. Uang yang didapat Ranran, setiap sennya bersih. Mama bangun, jangan berlutut pada mereka. Bangun. Ranran, mama yang membuatmu susah. Kalau mama tidak bersama Gudahei, mereka tidak akan menjelekkanmu seperti ini. Mama yang bersih akan tetap bersih. Kamu tidak perlu berlutut memohon pada mereka. Nama baik mama tidak penting. Tapi kamu masih gadis yang belum menikah. Kalau uangku didapat dengan bersih dan bermanfaat bagi banyak orang, apa yang akan kalian lakukan? Bicara besar tanpa takut meledak. Kalau kamu benar-benar bisa, aku Luo Chunhua akan tunduk. Baik, kata-kata saja tidak cukup. Berjanji dengan tepuk tangan. Ayo. Aku tidak akan tepuk tangan denganmu. Suruh orang yang bisa bicara dari keluarga Su datang. Pilih-pilih kasih muka ya. Aku yang akan melakukannya. Silsilah ada di tanganku, aku yang paling berhak bicara. Ambil barangnya. Ya. Seseorang yang lucu hanya bisa dapat uang dengan menjual tubuh, berani melawan langit, dan memberi kontribusi pada banyak orang. Ada orang seperti itu. Dia tidak menimbang diri sendiri. Mama, Ranran adalah cucumu sendiri. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu padanya? Masih bilang cucu sendiri. Aku tidak mau disebut nenek oleh si anak durhaka. Dia sendiri pernah bilang, uang untuk menikah tidak diberikan oleh Jiabao. Lausu. Cepat buka matamu dan lihat. Lihatlah orang-orang ini. Bagaimana mereka memperlakukan Ranran. Gadis yang baik. Reputasinya dihancurkan oleh ibumu. Ibu jangan khawatir. Aku akan segera membuktikan ketulusanku. Ranran ini Nyonya Lin. Ini adalah tulisan tangan dari Bupati Heishan. Membangun jembatan, memperbaiki jalan. Ya ampun, selama 5 tahun ini, jembatan dan jalan di desa ini dibangun oleh Suran. Tidak menyangka Suran punya kemampuan sebesar ini. Selain bisa mengantar pasien ke rumah sakit tepat waktu, juga membuat anak-anak kami mudah bersekolah.
Semua ini berkat dia. Aku tahu waktu kecil bersekolah harus melewati jalan pegunungan yang berliku-liku agar anak-anak desa Hessian bisa keluar. Aku sengaja membangun jalan ini. Bagaimana bisa? Paman jangan tertipu oleh si iblis ini. Hanya barang rusak saja, belum tentu benar atau tidak. Kamu benar membangun jembatan dan jalan. Selalu jadi urusan pria. Mengapa aku harus percaya padamu? Kalau tidak percaya lihatlah prasasti di pinggir jalan. Lihat siapa nama yang tertulis di sana. Huzi, kamu bisa baca ikut aku. Baik. Nama Nyonya Lin tapi hurufnya sangat kecil. Tidak mencolok jadi tidak ada yang perhatikan nama ini benar. Ini. Paman tidak ada tulisan kan? Huzi melihat dengan jelas. Prasasti ini terukir nama Wanru. Nama ini sudah ada sejak hari jalan itu dibangun. Paman cepat bangun. Aku tidak pantas menerima hormatmu. Istriku hampir meninggal 5 tahun lalu saat melahirkan. Beruntung ada jalan ini. Kalau tidak bagaimana aku bisa bertemu istri dan anakku Ranran Wanru. Paman, aku sujud padamu. Jangan-jangan, tidak mungkin aku tidak percaya. Siapa yang melakukan perbuatan besar ini? Sembunyi-sembunyi di sini semua orang. Jangan tertipu oleh si manis ini. Gadis nakal karakan dari mana uang sebanyak ini berasal? Mengapa aku harus memberitahumu? Ya Luo Chunhua, jika kau berani mencurigai lagi. Suran uang ini tidak bersih, aku yang pertama akan melawanmu. Orang baik yang bisa melakukan perbuatan seperti ini tidak mungkin mencari uang dengan tubuhnya. Ranran sudah pintar sejak kecil. Dengan kemampuannya sendiri menjadi Phoenix emas. Kalian berhenti bicara omong kosong di sini. Luo Chunhua, apa yang baru kau katakan? Jika apa yang kukatakan benar, kau akan merendahkan diri dengan megah membawa aku dan ibu masuk ke keluarga Su. Apakah ini masih berlaku? Ucapan tadi kukatakan karena marah sembarangan. Kau benar-benar menganggapnya serius. Chunhua, semua orang mendengar ucapan itu. Apakah kau ingin mempermalukan keluarga Su? Adik kedua. Kakak kau pengkhianat. Beberapa kata manis bisa membuatmu seperti ini. Lin Wanru dan Gudahei hidup bersama selama belasan tahun, menjadi budaknya selama belasan tahun. Semua orang di sini tahu. Dia sekarang membawa putrinya. Mau masuk ke kuil keluarga Su, bukankah itu akan membuat Lao Su bangkit dari kubur? Paman besar, aku sudah bercerai dengan Gudahei. Kotor tetap kotor. Kau tidur dengan orang lain selama 10 tahun. Masih mau membanggakan diri. Untuk masuk ke kuil keluarga Su boleh. Lepaskan pakaianmu di depan semua orang. Aku cuci. Asalkan setelah aku mati, bisa dikubur bersama Lao Su. Kalian suruh aku apa saja aku lakukan. Baik, aku akan menggunakan air mendidih untuk membersihkan tubuhmu yang hina Jabao. Bawakan air rebusan babi dari rumah. Ibu, tunggu sebentar. Aku sudah memberitahu pengurus keluarga Su sebentar lagi datang. Ranran, kau sudah melakukan cukup banyak untuk ibu. Biarkan mama yang mengurus ini. Tidak. Aku memang kotor. Tidak bisa dibersihkan. Bagaimana bisa menghadap ayahmu di bawah sana? Jabao si kurang ajar itu. Lemparkan ke si manis itu. Bossu, kamu baik-baik saja. Ranran baik-baik saja. Jabao, dia kakakmu, bagaimana bisa kamu melemparkannya? Kakak apa? Dia sama sepertimu. Orang jahat. Aku memang tidak mendidikmu dengan baik. Sehingga kamu menjadi seperti ini. Hari ini aku akan menggantikan ayahmu. Mendidikmu dengan baik. Lin Wanru. Kamu gila ya? Jiabao adalah anak satu-satunya Lao Su. Apa kamu ingin menghancurkannya? Ini salah mama. Mama. Ini salah mama. Semuanya karena mereka tua tapi tidak tahu malu keadilan langit. Tenang, sebentar lagi mereka semua akan diam. Berani sekali aku beritahu kamu. Di sini, kecuali ayahku yang sudah pensiun. Aku yang paling tua, kamu punya uang tapi bagaimana? Kamu tidak bisa mengurusi urusan keluarga Su. Benar, meskipun kamu bisa kemana-mana. Apa kamu mau nama kalian berdua dimasukkan ke dalam silsilah keluarga Su? Benar, silsilah keluarga Su. Kami harus masuk. Kalau kamu bisa temukan ayahku, aku akan berlutut dan bersujud padamu.
Anak durhaka ayah. Masih tidak mau berlutut. Kamu datang bagaimana aku punya anak seperti kamu. Bintang keberuntungan, apa ayah mereka berdua, adalah bintang sial. Wanita ini menggoda pria, dia bilang jalan ini dibuatnya. Aku pukul kamu. Kamu anak tidak berbakti. Dulu kalau bukan karena Ranran, kamu mungkin sudah tidak bisa melihat kita. Kakek Su sudah hampir 100 tahun usia yang sudah tidak peduli hidup mati. Kenapa membela Suran? Pasti ada sesuatu yang tidak sederhana di balik ini. Ya, keluarga Su terkenal dengan anak yang sangat berbakti. Tapi bisa membuat kakek marah sampai melakukan kekerasan. Kalau ini tersebar, bukankah kita akan jadi bahan tertawaan? Ayah, apa katamu? 3 tahun lalu, aku pingsan di pinggir jalan. Adalah Ranran dia. Hei, tolong aku, ada orang. Jangan angkat, cepat pergi. Kakek, Ranran, Cicit, ayo bangun. bisa mendidik. Gadis sebaik dan sebaik hati ini aku percaya. Wan Er juga pasti baik, ayo akui kesalahanmu. Cepat masukkan mereka. Ibu dan anak itu kembali ke silsilah keluarga. Lin Wanru ini Mengapa masih bisa tidak? diterima. Ranran telah banyak berbuat baik, membangun jembatan dan jalan, memberikan banyak kemudahan bagi penduduk desa, dan dia juga menyelamatkan Cicit. Mengapa tidak bisa? Setelah Ranran masuk silsilah keluarga Lausu di alam bawah, baru bisa tenang. Jangan pura-pura bodoh, Suran ini bukan keturunan Lausu. Apa katamu pelacur? Jadi saat anakku masih hidup, sudah main-main di luar, aku akan mencakar wajahmu. Jangan bicara sembarangan. 30 tahun lalu, saat kamu susah melahirkan, aku melihat sendiri Lausu membawa bayi perempuan masuk ke ruang bersalin kamu. Tidak mungkin. Jika aku bukan anak kandung ibu, bagaimana mungkin dia repot-repot membiayai sekolahku? Ya, jika hanya Jabao yang merupakan anak kandung, pengorbanan Bibilin ini terlalu besar. Betul, Suran tumbuh di bawah pengawasan kita, di depan mata kita. Bibilin benar-benar baik padanya. Bagaimana mungkin bukan anak kandung? Ibu yang dikatakan paman kecil tidak benar. Wanru, anak kita meninggal dunia. Ini adalah anak yang kupungut di pinggir jalan seorang gadis. Wanru, lihatlah. Kasihan sekali. Mulai sekarang dia akan menjadi anak kita. Baik. Anak bodoh, tentu saja kamu adalah anakku. Kamu lahir setelah aku mengandung selama 10 bulan. Aku bisa membuktikan dengan tes darah dengan Ranran. Apakah jika bisa membuktikan Ranran adalah anak kandungku, kalian akan membiarkan kami berdua? Seseorang. Perlihatkan pada mereka. Darahnya benar-benar menyatu, mereka memang ibu dan anak. Sekarang apalagi yang ingin kamu katakan? Sepertinya aku memang salah ingat. Aku akan menulis sekarang. Kakak ipar tidak bisa ibu dan anak itu. Jika dia masuk ke dalam silsilah keluarga, anakku tidak akan bisa tenang. Dan mereka berdua pembawa sial. Mereka akan mempengaruhi Feng Shui keluarga. Pergi sana, menurutku kamu yang mempengaruhi Feng Shui. Selama ini kalau bukan karena kamu, mereka berdua tidak akan hijab sengsara seperti ini. Aduh, aku tidak mau hidup lagi. Aku sudah hidup setengah umur, masih saja kalian mengganggu. Jika kalian mau dia masuk kembali ke silsilah, aku akan bunuh diri di depan kalian. Jabao, ayo pergi. Ibu tidak apa-apa, dia tidak akan bunuh diri. Jangan pedulikan dia. Ranran, ibu pikir seumur hidup ini tidak akan bisa masuk ke kuil keluarga Su lagi. Beruntung ada kamu. Ibu sangat senang. Ibu, mari kita sembahyang. Ibu. Apa yang terjadi, Bulin? Sel kankermu sudah mulai menyebar. Jika tidak segera diobati, kamu hanya punya waktu 1 bulan lagi. Apa kok bisa secepat ini? Aku baru saja bertemu dengan anakku. Dokter, Tante. walaupun aku orang desa, Tante ini. aku juga tahu kanker tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa menghabiskan uang terus. Aku tidak mau membebani anakku. Bisakah kamu tidak memberitahunya? Kamu harus berpikir matang-matang, ini menyangkut nyawamu. Ini bukan hal sepele. Aku sudah berpikir matang sisa waktuku. Aku hanya ingin bisa menemani anakku. Ibu.
Apa yang terjadi? Kenapa duduk di tanah? Ayo cepat bangun. Tanahnya dingin banget. Kenapa ini? Aku baru aja masuk. Lihat tante mau minum air jatuh, jadi aku bantu dia. Maaf ya Bu, aku tadi terima telepon jadi gini. Aku langsung atur perawat. Ranran nggak usah. Udah lebih baik Bu, ayo pulang. Bu tadi muntah darah. Gimana kondisi Ibu? Nggak ada masalah besar. Pulang aja, terus jaga pencernaan. Perhatikan makanan yang ringan. Ranran, masih nggak percaya sama dokter? Ayo pulang. Baru aja balik ke desa beberapa hari. Udah beli rumah termahal di desa, dasar cewek jahat. Pasti dapat duit banyak di luar. Jabao, kenapa kamu di sini? Aku nggak punya duit. Kasih aku 100.000 lagi. Kamu masih berani minta? Dit sama aku Shang tadi kamu. Sarji minta maaf sama dia. Kamu kan ibuku. Ini hutangmu. Kalau kamu nggak kasih aku duit, aku bakal pinjam ke rentenir. Kalau rentenir sampai patahin kakiku, semua salahmu. Jangan nekat dong. Rentenir kayak narkoba nggak boleh disentuh. Boleh aja, kalau gitu kasih aku 100.000. Oke, kalau gitu kamu janji sama ibu nggak bakal sentuh rentenir. Sama kamu cari kerja yang benar. Jangan cuma bengong melulu. Bu, aku bantu. Ranran bisa kasih ibu 100.000. Ibu mau beli gelang emas. Bu, kenapa tiba-tiba minta duit sama aku? Jabao minta duit sama aku. Aku nggak seharusnya sembunyiin dari Ranran sebenarnya aku. Bu, itu salahku. Bikin ibu minta duit sama aku. Di kartu ini ada 1 juta, ambil aja buat apa aja. Ranran, ibu nggak bisa terima uang segitu banyak dari kamu. 100.000 aja cukup. Oke, nanti sore aku suruh sekretaris ambil 100.000 kasih ke ibu. Oh iya Bu, aku pengen buka pabrik di kampung kita. Gak boleh biarin orang-orang cuma ngendalin sawah seumur hidup. Ranran, udah cukup kamu punya niat kayak gini. Kalau ada yang bisa ibu bantu, pasti ibu bantuin. Kayak gini Bu, tolong carikan orang buat kerja di pabrik. Siapa aja yang masuk, aku kasih gaji tertinggi. Oke, ibu pasti usahain semaksimal mungkin. Wah, kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Bosu Anda rela ninggalin kontrak bernilai triliunan buat ngembangin bisnis di kampung kecil ini. Apa gak sayang ya? Hidup itu gak boleh lupa diri, uang cuma angka doang. Aku pengen bikin desa Heishan bisa maju. Kenapa enggak, apalagi? Aku pengen ngajarin mereka keterampilan buat cari nafkah. Gak cuma ngandalin sawah seumur hidup. Bosu aku yang kurang berpikir jauh. Gak apa-apa, oh iya. Budahei gimana kabarnya di penjara? Dia preman kok bisa punya koneksi di sini ya? Bulan lalu dia dibebasin sama orang misterius. Apa selidiki tuntas? Aku gak boleh biarin bajingan ini ngerugiin ibu lagi. Ya lihat-lihat dulu. Bagus kan Jabao yang beliin? Harganya 30 juta loh. Wah, luar biasa banget. Jabao, kamu baru 20-an tahun udah sukses gini. Masa depan pasti lebih hebat dari kakaknya. Tentu dong Jabao. Gak mungkin kalah sama si pemboros Ranran kita. Gimana? Mau buka pabrik, tahu siapa yang mau kerja? Buka pabrik, kamu tahu butuh uang berapa? Berapa aku gak tahu, tapi Ranran bilang mau kasih gaji tertinggi. Siapa yang mau? Bilang aja, aku catetin. Aku mau suran kamu. Gak cuma bikin jalan, mau bangun pabrik di desa miskin kita ini. Bangun pabrik paling cepet butuh beberapa tahun. Sekarang belum ada apa-apa udah ngomong besar. Ada orang ngira udah masuk silsilah keluarga Su. Udah bisa ngomong sembarangan Bu. Ranran ngomong beneran. Kamu jangan panggil aku ibu, malu aku. Kayaknya dia beneran ngira dirinya orang kaya. Membuka pabrik di desa Heishan. Dia punya hak pakai tanah. Aduh, jangan sampai kalian tertipu oleh mereka. Nanti sia-sia saja. Harapan kosong Bu. Ranran pasti punya caranya sendiri. Dia buka pabrik juga untuk kepentingan kita semua. Anak durhaka yang 10 tahun tidak pulang ke desa. Bisa punya niat baik apa menurutku? Dia cuma lihat kita murah dan mudah dipakai. Dan berpikir, pakai harga terendah untuk bikin kalian kerja. Benar kan menurutku? Luo Chunhua bilang ada benarnya. Sekarang mana ada bos yang tidak serakah? Dia suran juga tidak terkecuali. Iya,
Sudah bertahun-tahun tidak ada yang buka pabrik di desa. Bukti buka pabrik tidak mudah. Suran punya uang banyak. Tapi tidak mungkin bisa menyuap pemerintah buka pabrik. Kamu pulang saja ajarin Suran yang baik. Jangan terlalu ambisius belajar dari adiknya. Jujur dan tulus Ranran tidak bohong. Siapa yang percaya cepat pulang ke sarang anjingmu. Jaga baik-baik barang rongsokanmu. Jabao pasti sukses pergi. Aku Suran bersumpah. Pabrik tahu akan selesai dalam sebulan. Di desa Heshan 100 meter dari sini. Setiap warga yang masuk kerja akan dapat 1 keranjang telur. Dan angpau 1000 yuan kalau aku tidak bisa. Ini surat perjanjian kalian bisa pakai untuk menuntutku. Suran ngapain pakai surat perjanjian? Bibi percaya kamu memang. Kamu kasih kami beberapa kuota. Kamu butuh bantuan apa cari Bibi? Bibi siap membantu kapan saja. Keluarga kami 7 orang semua daftar. Suran tadi aku ngomong bodoh. Jangan dipikirkan. Tidak apa ada orang. Bohong bukan sehari 2 hari. Aku lihat dia sudah tua malas ribut. Kamu bilang siapa tua? Suran aku ini orang tua kamu. Aduh Suran. Kamu harus kasih paman satu posisi paman ini kuat. Ahli kerja aku juga keluarga kamu. Sayur sebulan aku yang urus. Antar sampai rumah. Oke semuanya baik-baik saja Bu. Anda pergi mendaftarkan informasi mereka nanti beritahu mereka. Bu belum pernah melakukan ini kalau salah gimana? Bu aku percaya sama kamu. Oke mari semua ikut aku. Oke ayo. Kesini mau pakai cara licik. Membujuk orang. Tunggu saja jangan lupa jangan buru-buru. Aku akan cocokkan untukmu. Sudah lama tidak melihat Tante Lin senang seperti ini. Aku memang ingin membuat ibuku senang. Kamu anak baik sangat berbakti. Ibu masih ada waktu panjang. Bu Ranran sudah selesai mendaftar. Jabao. Bu 100.000 yang kamu kasih ke aku. Sudah habis kasih aku 100.000 lagi. Jabao kemarin malam kamu bilang apa sama ibu kan bilang terakhir kali. Minta uang sama aku. 100.000. Di mana kamu habiskan dalam sehari? Ibu kasih uang ke anak itu. Sudah sewajarnya. Ini hutang kamu kasih uang. Bu sudah tidak punya uang Jabao. Kamu baliklah bisa cari kerja. Yang stabil. Enggak kasih uang ya oke aku akan pinjam. Nanti kalau ada masalah. Kamu tunggu saja menyesal seumur hidup. Jabao. Kok kamu bisa jadi begini? Ayahmu di surga. Tahu pasti sedih. Bu mohon jangan pergi. Enggak kasih uang mau ngatur aku pergi. Gimana aku harus menjelaskan ke Lausu? Jabao jadi begini. Ada tanggung jawabku. Bu. Kenapa jatuh siapa yang nakal sama kamu? Aku baru lihat Sujiabao keluar apa dia? Ibu jatuh sendiri adikmu tidak berguna. Jangan pedulikan dia Bu masak untukmu. Mas lihat. Ini anakku apa pernah lihat? Pergi sana dari mana datangnya, wanita gila jauh-jauh. Mas lihat ini anakku apa pernah lihat? Jangan ganggu lihat aku sedang telepon. Kalau Jabao benar-benar kenapa-kenapa aku harus bagaimana? Aku malu bertemu Lausu. Kasihan sekali orang ini. Lihat saja anaknya pasti masuk ke bar atau semacamnya. Muda-muda sudah kecanduan. Ah. Barbar. Jabao, kamu baik-baik saja kan Jabao? Gak punya uang masih berani ngegoda cewek kamu cari mati ya. Pergi. Kalau gak kasih aku uang jangan ikut campur.
Jabao pulang sama ibu yuk. Ini anakmu ada di bar kami. Hutangnya 180.000. Bayar. Bisa tolong bantu 180.000 ini. Aku bayar cicilan boleh gak? Ngapain sok-sokan? Kamu punya uang. Kamu cuma gak mau kasih aku. Uang kamu sama asuransi jalan itu harusnya jadi milikku. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini? Kamu durhaka. Aku pukul kamu sampai kamu keluarkan uangnya. Ibu gimana? Ran. Jabao hutang 180.000. Bisa bantu dia bantu bayar hutangnya. Ibu jamin dia gak akan ulang lagi. Ibu. Ngapain sok-sokan kamu tunjuk-tunjuk siapa? Aku tampar kamu. Sujiabao, kamu binatang. Ibu sampai berlutut buat kamu gak kasihan. Malah tendang dia, kamu bukan manusia. Binatang. Aku binatang, kamu tahu gak? Ibu tua ini pilih kasih. Dia simpan uangnya buat bayar uang sekolahmu. 10 tahun ini. Gak peduli sama aku anaknya. Ibu tua ini pantas mati. Cepat minta maaf sama ibu kalau gak 180.000 ini. Aku gak akan bayar sepeser pun. Kamu biarkan mereka pukul aku, gak ada hubungannya sama aku. Baik-baik. Kalau begitu biarkan orang lain pukul aku. Nanti kita lihat siapa yang malu. Bawa dia masuk. Dikurung di sana jadi pelayan seumur hidup. Uang 180.000 ini anggap saja sebagai tip untuk berkalian. Ah, baik. Lepaskan aku. Aku tidak mau jadi pelayan seumur hidup. Lepaskan aku. Ran. Jabao itu adikmu, kamu bisa bantu dia nggak? Ibu yang salah nggak mendidiknya dengan baik. Makanya bebaskan dia saja. Bu, lihatlah sudah seperti apa keadaannya sekarang. Kalau nggak dikirim ke tempat untuk dididik, dia bakal hancur. Apa ibu bisa mendidiknya dengan benar? Kalau ibu nggak bisa, ibu akan antar dia sendiri ke tempat yang bisa mendidiknya dengan baik ya Ran. Bebaskan dia. Kedepannya kita nggak usah pergi ke tempat begitu lagi ya. Mengerti? Aduh Jabao, kamu kemana saja? Nenek khawatir sekali. Jabao, wajahmu kenapa? Siapa yang memukulmu? HM? Dasar bajingan, kamu berani di belakangku memikul cucuku. Dengar baik-baik, meskipun kamu masuk silsilah keluarga Su, kamu bukan ibunya. Kamu nggak punya hak untuk memukulnya, Bu. Aku nggak Jabao yang pergi ke bar. Umurnya baru 20 tahun, bagaimana bisa dia malas-malasan setiap hari? Cuma minum dan main perempuan. Apa urusanmu itu atas persetujuanku? Dia harus menikmati hidup. Aku bilang padamu, kalau kamu berani memukulnya lagi, aku akan membunuhmu. Mulai hari ini Sujiabao akan diurus oleh ibuku. Apa katamu? Kalau kamu berani menyentuh cucuku, coba lihat. Aku akan bertarung sampai mati. Aduh. Nenek. Ada pemukulan, cepat lihat. Mempermalukan orang, ibu dan anak ini sungguh tak tahu diri. Mereka ingin merampas putra kesayangan. Benar. Jabao dibesarkan oleh Chunhua. Lin Wanru ingin jadi ibu tiri seenaknya. Mana ada hal sebaik itu di dunia ini selama 10 tahun Wanru. Nggak pernah memperhatikan Jabao, siapapun pasti nggak nyaman di hatinya. Siapa bilang ibuku selama 10 tahun ini tidak peduli pada Sujiabao? Apa maksudmu? Ran? Aku sudah menyelidiki dengan jelas selama 10 tahun ini Sujiabao terus-terusan minta uang ke ibuku. Sampai minta 100.000 yuan. Ah, dasar perempuan tak tahu malu. Dia mana punya uang sebanyak itu, bukan 100.000. Bahkan 1.000 yuan pun dia nggak punya. Betul nenek, dia sama sekali nggak pernah kasih aku uang. Mereka nggak bohong. Betul, nggak ada buktinya. Gimana mau buktiin Lin Wanru kasih Jabao uang selama 18 tahun ini? Kalau one are you kasih Jabao? Ibai review UNITU. Joy Libi Banyak. 10 ribuan buat uang sekolah dulu. Ya kalian semua tahu kan? Dasar perempuan jahat. Dia selalu lebih sayang Suran. Waktu Jabao masih kecil nangis-nangis manggil mama. Kamu ini perempuan jahat di mana aja waktu itu? Nggak usah bilang kasih 100.000 yuan. Kalau kamu beneran kasih 100.000 yuan, aku bakal suruh Jabao panggil kamu mama, serahkan padamu. Aku punya cara buat buktiin selama 10 tahun ini. Kalau kamu beneran punya bukti, aku mau lihat bukti apa yang kamu punya memutarbalikkan fakta. Setiap kali aku diam-diam minta uang ke Lin Wanru, tebak dia nggak punya bukti. Betul. Selama 10 tahun ini nenek yang membesarkan aku. Apa hubungannya sama kamu? Dia cuma nggak kasih aku uang, malah minta uang ke aku cuma kasihan sama dia baru kasih. Kalian semua lihat, kalian semua dengar. Jabao ini anaknya baik hati, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kembalikan semua uang yang Jabao kasih. Kalian sekarang tinggal di desa. Rumahnya bagus banget. Harus kembalikan uang yang Jabao kasih. Kembalikan Jabao.
Gimana bisa kamu tega ngomong kayak gitu? Selama 10 tahun ini, kamu ikut si bujangan tua itu. Ikut selama 10 tahun, kalau bukan aku yang nolongin kamu. Kamu udah mati kelaparan selama 10 tahun ini. Aku udah kasih kamu 1 juta yuan bayar kembali. Mama mengandung selama 10 bulan. Kok bisa melahirkan anak yang gak tahu terima kasih kayak kamu? Mama selama ini susah payah. Setengah penderitaannya karena kamu. Kamu tahu nggak uang ini dari mana uang ini? Ibu yang membawa Guda Hei untuk menjual nasi kotak 10.000 per kotak. Diam perempuan bau. Jangan kira kau perempuan. Aku tak berani sentuh kau. Nanti aku pukul kau lagi, nenek. Lihat baik-baik. Ini catatan penjualan nasi kotak ibu termasuk uang 100.000 dari Sujia Bao. Tulisan ini milik Wanru. Apakah ini benar 10 tahun? 20.000 nasi kotak Ranran. Cepat kembalikan buku catatan itu ke ibu. Ibu, semua ini adalah pengorbananmu untuk Jia Bao selama ini. Kenapa disembunyikan? Lihat tanganmu sudah bengkak dan kasar. Setiap kena air dingin pasti sakit. Kau sudah berkorban banyak untuk Jia Bao, tapi tak ada satupun yang merasa kau sayang padanya. Ini tidak adil bagimu. Ranran, ibu cuma jual nasi kotak. Ibu tidak capek, ibu baik-baik saja. Kau bisa tahan, aku tidak bisa. Buku catatan ini jelas palsu. Ya palsu. Buku catatan apa ini? Jia Bao itu aku yang urus habis-habisan. Dia tidak butuh uang perempuan ini. Ya nenek. Uang perempuan ini aku jijik. Aku tidak mau pakai nenek. Buku catatan ini adalah catatan ibu satu persatu. Apa hakmu menghancurkannya? Buku catatan palsu buat apa disimpan? Benar. Baik, hari ini aku akan buat kau puas. Bawa orang itu ke sini. Xiao Bao, siapa dia? Aku penjaga keamanan bar di kota Sujiabao, sudah menghabiskan 300.000 di sini. Ini semua tagihannya. Tidak mungkin tagihan ini palsu. Jia Bao kita tidak mungkin menghabiskan sebanyak ini. Jia Baoku anak yang berbakti. Lihat, beberapa hari lalu dia belikan aku gelang. Nenek. Apa yang kau lakukan ini gelang yang Jia Bao berikan padaku? Emas asli, tidak takut api. Ini emas bukan. Sekilas. Anda sampai sekarang masih berpikir bahwa Jia Bao benar-benar berbakti kepada Anda. Gelang yang rusak. Dan kau akan membohongimu. Dan tagihan bartender ini memang benar. Percaya atau tidak, saya akan menyarankan Anda kembali dan lihat apakah peti mati Anda masih ada di sana. Tidak mungkin, Xiao Bao. Dia tidak bisa melakukan hal ini. Apa yang harus Anda lakukan? Aku merusak gelang Chunhua. Gelang emas tidak bisa dikatakan rusak. Meskipun kita tidak memiliki budaya, kita masih mengerti. Mereka berbicara omong kosong. Oh, peti mati saya. Nenek. Untuk membunuh ribuan pisau peti mati saya. Bahkan nenekmu ingin mencuri peti mati. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mencuri. Apa yang kamu lakukan? Berani berdalih Chunhua selain kamu. Katakan pada siapa peti mati itu disembunyikan. Saya pikir uang Wanru yang diperoleh dengan susah payah. Jangan pukul Jia Bao, jangan pukul dia. Dia adalah anakku, aku akan mendidiknya. Jia Bao. Ibu. Ibu ada di sini. Bos Su telah menyelidiki jelas Su Jia Bao tahun ini. Melakukan hal-hal buruk di luar adalah tempat yang terkenal. Orang seperti itu tetap bersama ibumu. Cepat atau lambat adalah bom waktu. Ibu, 2 tahun ini karena aku meninggalkan Su Jia Bao. Aku bersedia memberinya kesempatan. Baik. Wanita tua ini benar-benar bodoh. Aku akan menangis dan memanggil ibu. Simiwa Tonggakan Tela, Dilanasai sepertinya nanti. Ada aliran uang yang konstan. Meninggalkan istri. Orang tua itu tidak punya uang. Ibu. Jia Bao. Ibu sakit. Lausu, aku akan mengajar Jia Bao. Biarkan dia tidak melakukan kesalahan lagi. Keluarga kami baik-baik saja, Jia Bao. Ibu membawamu pulang. Di masa depan keluarga kami yang terdiri dari 3 orang tidak akan pernah terpisah. Baik.
Apa yang kamu lakukan? Diam kalau kamu berani menarik perhatian si sialan itu. Aku akan mencekikmu, katakan berapa kata sandi buku tabungan. Girl, Jabao itu uang mahar untuk kakakmu. Kamu tidak boleh menyentuhnya. kamu bahkan tidak menabung untuk uang nikahku, tapi malah menabung untuk mahar wanita itu. Baiklah kamu ternyata hatimu hanya memihak dia. Bukan begitu, aku juga sudah menyiapkan uang mahar untukmu. Mama aku tadi. Hanya terlalu terburu-buru, cepat katakan. Uangku itu ada di mana? Kamu mau ngapain dengan uang itu? Sepertinya kalau tidak mengatakan yang sebenarnya. Sulit untuk membodohi wanita ini. Mama, aku mau melamar gadis yang aku suka. Gadis dari desa sebelah. Apakah kamu serius? Aku bersumpah aku akan meminjam uang mahar kakak. Dan pasti akan mengembalikannya mama. Aku ingin menikahi gadis yang aku suka. Apakah kamu ingin melihatku jadi bujangan seumur hidup? Baiklah, kamu tidak berbohong pada mama kan? Aku bersumpah aku tidak akan membohongi mama. Aku tahu aku salah. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Baiklah kalau gadis itu sudah menjadi menantumu, aku akan menyuruhnya memanggilmu mama. Mama belum tidur. Ranran adikmu sudah besar. Dia akan berkeluarga, setelah dia berkeluarga, dia akan menjadi lebih dewasa. Mama, apakah kamu memberinya uang lagi? Bagaimana kalau dia menghabiskannya lagi? Kamu malah merusaknya. Ranran? Maafkan mama merasa bersalah pada Jabao. Mama bisa melihat Jabao berkeluarga. Itu sudah membuat mama puas. Membuat mama senang sekali menghabiskan sedikit uang pada adik yang tidak berguna. Apa artinya? Asalkan mama senang, aku juga senang. Baiklah mama, apapun yang kamu lakukan aku akan mendukungmu, ayo. Kakak belum tidur. Kata mama kamu punya pacar. Ya, Di sini ada 5 juta, bawa dia ke sini besok. Biarkan mama melihatnya. oh baiklah. Uang segini mau kasih ke pengemis ya? Tunggu saja, aku pasti akan mengambil semua uangmu. Menjadi milikku. Halo Mehuan. Sudah lama kenapa makanan belum siap? Bukannya kamu yang mau ketemu menantumu? Makanan saja tidak bisa disiapkan. Mama segera selesai. Orang sakit yang hampir mati. Hanya Suran si bodoh itu yang menganggapmu berharga. Apa ini rasanya asin banget, tidak enak. Benar, garamnya kebanyakan. Aku siapkan air putih untukmu, tidak usah. Aku tidak mau makan makanan yang sudah kamu sentuh. Baiklah, aku akan ambil masakan ini. Kak Jabao, masakan mama kamu tidak enak. Gimana nanti dia melayaniku kalau aku menikah ke sini? Tenang saja, dia hampir mati. Setelah dia buat wasiat nanti, kita akan punya uang yang tidak habis-habis. Kamu tinggal menikmati saja. Wanita tua yang hampir mati mana ada uang? Dia memang tidak punya, tapi dia punya ayam yang bertelur emas. Suran tahu tidak? Dia punya banyak uang. Mama sudah tua. Kenapa masih ceroboh? Membuat Mehuan kita ketakutan. Aku segera bersihkan Jabao. Bisa bantu mama ambil plester? Ambil plester boleh. Tapi suruh dia bersihkan sup ayam di lantai. Sampai bersih. Mama Mehuan punya kebiasaan bersih. Tidak tahan lihat kotor, kamu ikuti saja dia. Baiklah, baiklah.
Mama segera bersihkan. Si kecil yang menjengkelkan. Sudah bersih. Cepat pergi dari sini. Sudah tua. Tidak bisa membalut luka sendiri masih mau dilayani. Mama, bisakah kamu? Jangan menyusahkan aku lagi. Mei Huan memang sudah punya sifat yang buruk. Cepat pergi. Baik, memang Mama sudah tua. Mama sudah tidak berguna lagi. Bossu, ini semua perhiasan emas yang dibuat sesuai permintaan Anda. Pacar adikmu pasti akan sangat menyukainya. Pasti akan sangat suka. Mama, Mama tidak apa-apa. tangan sudah terluka, bagaimana bisa tidak apa-apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini yang dikatakan Jabao. Pohon uang itu kan uang belum didapat. Jangan sampai ketahuan Suranjia. Barusan itu Lim Bombu jalan tidak lihat, jalan tidak sengaja jatuh. Aduh, ini aku baru saja mau membantunya. Lalu Anda datang. Benarkah? Aku tidak melihat kamu mau membantu Mama. Mama jatuh karena kamu dorongkan. Suran. Mei Huan adalah tamu yang aku undang ke rumah. Juga calon adik iparmu. Kamu mendorongnya seperti itu, pantaskah? Kamu sudah punya istri, lupa Mama ya? Mama setiap pagi sebelum fajar sudah pergi ke pasar belanja dan masa kamu malah melihat Mama jatuh begitu saja. Su Jiabao, kalau bukan karena menghormati Mama, aku sudah mengusirmu dari keluarga Su. Sudahlah, memang Mama sudah tua. Tidak bisa membawa semangkuk sup ayam, salah Mama. Mama, ini bukan salahmu, jangan selalu mengambil semua kesalahan ke diri sendiri. Rumah tangga yang harmonis adalah segalanya. Mama mohon padamu. Baiklah, masalah ini aku bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi pernikahannya aku pasti tidak akan hadir. Bossu. Mau datang atau tidak terserah. Jabao, cepat minta maaf pada kakakmu. Bagaimana bisa dia tidak datang ke pernikahanmu? Kita ini satu keluarga. Pergi sana. Ran. Apa yang ada di dalam ini? Ini perhiasan lengkap yang Bossu siapkan untukmu. Kalau begitu aku terima dulu ya. Suran memang kaya dengan perhiasan ini. Saat aku menikah nanti, akan sangat megah. Kamu ngapain sih perhiasan emas ini semua untukku? Kamu bawakan itu padaku itu 10 menit yang lalu. Sekarang Bossu sudah pergi karena kalian. Semua barang ini akan kubawa, bukan kamu. Kak Jabao, semua perhiasan itu disiapkan untukku. Semuanya milikku. Tenang saja. Selama ada wanita Lin Wanru ini, aku tidak percaya dia tidak akan kembali. Itu juga benar sih. Kak Jabao, kapan kita menikah? Sekarang semua orang tahu keluarga Su sudah sukses. Bagaimana kalau kamu berubah hati? Itu tergantung penampilanmu malam ini. Bossu, ibumu sudah menelepon berkali-kali. Mungkin kamu harus angkat satu. Biarkan Mama memikirkannya sendiri, aku tidak bisa membujuknya. Untuk meninggalkan Su Jiabao juga tidak ada gunanya. Melihat Du Mei Huan dan Su Jiabao, hatiku semakin tidak nyaman. Ya? Kenapa belum tidur jam segini? Apakah Su Jiabao mengusirmu? Bukan adikmu. Baik sekali padaku, tidak seperti yang kamu lihat hari ini. Mama, aku tahu kamu merasa bersalah pada Su Jiabao. Tapi bagaimana kamu akan menyusahkannya? Ran. Jabao masih kecil. Setelah menikah pasti akan baik-baik saja. Seperti ayahmu waktu muda bingung-bingung. Dia bisa menanggung keluarga ini setelah menikah. Baik, kamu istirahat dulu. Ran, kamu belum makan ya? Kamu marah lalu keluar belum makan. Mama sudah menghangatkan makananmu. Tapi tidak tahu asin atau tidak. Tidak asin, enak seperti biasa. Enak saja. Makan apa sih kamu imut? Kamu sembunyikan Jabao di mana? Jabao sudah beberapa hari tidak pulang. Kembalikan Jabao, Mama ini makan malam. Ran. Kamu ngapain makan kamu imut? Cuma tahu makan banyak buat apa? Kembalikan Jabao. Aku pukul kamu. Kamu marah padaku saja, jangan ganggu mamaku. Lepaskan aku, tahu kalian. Hanya memikirkan aku nanti tua tidak ada yang merawat. Kalian tidak punya hati nurani, kembalikan Jabao.
Luo Chunhua, kamu yang janji sama aku. Asal aku bisa buktiin mama selama 10 tahun ini ngeluarin 100.000 buat Jiabao. Kamu bakal biarin Su Jiabao ikut mama aku. Sekarang ngapain kamu ribut-ribut? Kalau cewek ini ngerusak Jiabao, nanti gak mau rawat aku gimana cewek jahat ini? Apa aja bisa dia lakukan mama? Kamu udah rawat Jiabao lebih dari 10 tahun. Pasti aku suruh dia berbakti sama kamu. Omonganmu aja yang manis. Sekarang malah rebut Jiabao sama aku. Ya jelas pengen dia rawat kamu. Lihat sekarang Jiabao udah gede bisa cari duit. Pengen bawa dia pergi waktu kecil dia kemana aja kamu. Gimana kamu tahu selama ini mama aku gak nyari Su Jiabao kalau bukan karena kamu dari kecil ngajarin Su Jiabao jauhin mama aku. Mama aku gak bakal susah nyari dia terus. Kamu karena Su Jiabao nyuri uang tabungan kamu ngajarin Su Jiabao. Sekarang karena Su Jiabao gak mau sama kamu balik nyari mama aku baik. Kalau dia mau aku biarin dia pulang. Serius kamu bilang gitu? Iya. Ran Jiabao susah-susah baru balik ke aku. Gak boleh gini. Mama tenang aja, Su Jiabao gak bakal pergi. Harap lewat ini mama bisa lihat sifat asli Su Jiabao. Jangan terus manjain Su Jiabao. Jiabao. Aduh, siapa sih yang gak punya mata? Ngerusak semuanya. Nenek, kok kamu balik? Nenekmu mau bawa kamu pulang. Cepat siapin barang-barangmu. Jiabao, mama belum sempat ganti rugi, kamu jangan. Mana ada hak kamu buat ikut campur. Jiabao, nenek gak marah sama kamu. Uang tabungan itu emang buat kamu. Nenek masih sehat bisa nabung lagi. Kamu ikut nenek ya Su Jiabao pulang. Gimana mau ngandelin Linwanru buat nipu Suran? Gak boleh, aku gak setuju. Cewek ini dari mana sih? Aku lagi ngomong sama cucuku, urusanmu apa? Su Jiabao bilang sama dia siapa aku. Nenek. Dia adalah calon menantuku. Bukan si manis kecil. Dia ini tidak punya payudara. Tidak punya bokong. Menikahi orang seperti ini hanya akan melahirkan si manis kecil tanpa kelamin. Jiabao, nenek akan memperkenalkan yang lebih baik untukmu. Bukan si manis tua. Kamu bilang siapa yang tidak punya payudara dan bokong? Kamu sudah hampir masuk tanah masih berani mengomentari aku. Kamu percaya tidak aku akan mencungkil matamu? Anak kecil yang belum kering air susunya. Berani melawan aku? Bukan kamu buta ya, istrimu sudah dipukuli masih berdiri di sini. Kamu ini perempuan sudah bosan hidup ya? Pasti kamu yang merusak Jiabao. Kamu si manis kecil. Kalau mau ribut keluar dari sini. Kalau berani memukul ibuku lagi, aku tidak akan tinggal diam. Aku tanya sekali lagi, mau ikut nenekmu atau tidak? Kalau mau pergi, cepat pergi. Luo Chunhua, si manis kecil itu tidak punya uang untuk beli peti mati, hanya orang bodoh yang mau kembali. Ibu, aku tidak akan pergi kemana-mana, aku akan tetap di sampingmu, tidak akan mencari nenek. Jiabao, kamu besar di punggung nenek. Sejak kecil nenek selalu menggendongmu. Bagaimana bisa kamu bersama perempuan ini tidak mau sama nenek? Jiabao, ikut nenek pulang ya. Nenek tidak bisa tanpamu. Jangan tertipu oleh orang-orang ini, neneklah yang paling mencintaimu. Pergi kau si manis kecil. Sekarang kamu bahkan tidak punya uang untuk beli peti mati. Dengan apa kamu akan menghidupi aku? Aku kan mau berkeluarga dan berkarir. Orang tua seperti kamu hanya akan menghambatku. Kakak Jiabao, jangan marah, lihat dia menangis. Berantakan sekali. Aku dengar di desa sebelah. Luo Chunhua itu sangat agresif. Perempuan tua yang paling cerewet di seluruh desa. Jiabao, bagaimana bisa kamu memukul nenek? Bukankah kamu pernah bilang waktu kecil? Kamu hanya akan baik sama nenek. Dengar nenek, mulai sekarang aku hanya akan baik sama kamu. Pasti kamu si perempuan licik. Kamu yang merusak cucu kesayanganku. Aku akan melawanmu. Diam mulai hari ini. Kamu bukan nenekku lagi, aku juga tidak akan berbakti padamu. Bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Jiabao, dia tetap nenekmu. Jangan keterlaluan minta maaf sama nenek. Mam, dulu kalau dia tidak mengusirmu dari keluarga Su, 10 tahun ini tidak membiarkan aku menemuimu. Aku tidak akan dicap sebagai anak yatim piatu. Kita tidak perlu peduli padanya, ayo pergi. Jiabao. Bukan ini Luo Chunhua ya. 10 tahun lalu dia mengusir Buling dari keluarga Su. Tidak disangka sekarang dia diusir oleh cucu kesayangannya sendiri. Seperti kata pepatah, alam punya siklus. Langit tidak akan melewatkan siapapun, ini karma. Tapi ngomong-ngomong, Su Jiabao itu benar-benar tidak punya hati. Bisa-bisanya mengusir Chunhua. Ayah. Chunhua meskipun jahat, tapi dia sangat sayang sama Jiabao. Itu kalian. Kalian tidak boleh membicarakan Jiabao buruk. Peramal sudah bilang Jiabao itu
Permata yang akan mengharumkan keluarga. Kamu ini wanita gila minggir. Gila. Benar-benar gila. Jiabao paling berbakti padaku. Dia bilang dia hanya baik sama aku. Jiabao belikan aku gelang emas. Gelang emas. Mam, kamu masih mau memanjakan Jiabao. Kamu belum sadar ya dia sama nenek yang membesarkannya saja. Begitu sikapnya dia benar-benar tidak punya hati. Ranran uang yang Jiabao ambil darimu. Mam akan berusaha bekerja untuk mengembalikannya. Mam, bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin kamu diperlakukan buruk. Dan Dumeihuan itu aku rasa dia juga tidak baik. Dia pasti hanya mengincar uang. Ranran tidak seperti itu. Setelah Jiabao menikah dia pasti akan berubah perlahan. Ah Mam, kenapa kamu? Mam merasa bersalah sama Jiabao sudah 10 tahun. Mam tidak bisa menemani Jiabao tumbuh besar. Dia sekarang tersesat. Tapi pasti masih bisa diselamatkan. Baik. Kalau aku lihat dia menyakitimu lagi, aku pasti akan memenjarakannya. Baiklah Ranran. Jiabao dan Mehuan sudah sepakat menikah 2 hari lagi. Kamu lihat. Jangan bicara lagi, aku tidak akan pergi. Ranran, maafkan aku. Ibu sangat ingin sebelum meninggal bisa melihat Jiabao menikah dan punya anak, dan menjalani hidup yang benar. Kamu maafkan ibu yang terlalu terburu-buru. Ibu tidak punya banyak waktu lagi. Lausu. Sekarang Ranran sudah sukses. Jiabao juga akan segera menikah. Aku di bawah sana bisa memberi kamu pertanggungjawaban. Datang. Selamat. Silakan masuk, selamat, terima kasih. Sudah semuanya diatur. Tentu saja sudah diatur. Hanya saja setelah semuanya selesai, beri sedikit tip untuk orang tua mereka. Tenang saja, setelah kita dapatkan semua uang suran. Uang segitu kecil saja. Mertua datang, ayo silakan masuk. Sebelum makan pesta, apa tidak ada yang terlupa? Mertua, lihat apa ada yang kurang dari saya. Aku bicara tentang mas kawin. Mas kawin? Ya, Bukannya Jiabao sudah memberikannya uang yang kuberikan padanya. Semuanya berjumlah 88.000. uang segitu bisa beli apa? Mehuan kami sudah membesarkannya sejak kecil. Maksudmu? Kami membesarkan seorang anak perempuan tanpa imbalan. Memberimu seorang menantu gratis. Kian lihat hari ini. Semua keluarga dan teman sudah datang. Mas kawin bisa dibicarakan, kamu mau berapa? 1 juta, mana ada uang segitu? Bukannya mas kawin sudah disepakati sebelumnya? Kamu berikan ya berikan, jangan banyak bicara kalau tidak. Pernikahan hari ini tidak usah dilanjutkan. Mertua, lihatlah 1 juta ini apakah tidak terlalu banyak? Kedua anak ini juga saling mencintai. Saling mencintai bisa makan apa? Siapa yang tidak tahu kalau keluarga Suran kaya? Aku sudah menyuruh kerabat menyelidiki. Dia punya perusahaan bernilai 50 juta. Keluarkan 1 juta. Menikahkan adiknya. Sudah sewajarnya. Iya, Bu. Mertua, itu uang Ranran, bukan uang Jiabao. Uang yang dulu ditabung untuk Ranran sudah dipinjamkan ke Jiabao. Ini tidak bisa disamakan begitu saja menurut saya. Keluarga Su sama sekali tidak serius ingin menikahi putri saya. Mencari alasan seperti ini. Di desa ini mana ada kakak perempuan yang tidak bekerja untuk dijadikan mahar adiknya. Hanya kalian yang aneh, seorang gadis yang tidak berguna. Tidak tahu apa yang istimewanya. Mertua, bagaimana kalau begini? Kami akan memberikan 188.000. Semua keluarga dan teman sudah datang. Kedua anak ini juga sudah senang-senang sebentar lagi menikah. 1 juta tidak bisa ditawar. Lihat saja, kamu pasti ingin membuat putri saya menderita di rumahmu kalau begitu. Menurut saya lebih baik tidak usah menikah. Orang lain tidak rela mengeluarkan uang untuk maharmu. Kamu masih berani menawarkan diri di sini. Besok saya akan menikahkanmu dengan orang kaya. Bu. Jangan, Bu. Mertua.
Kenapa kamu memukul anak-anak ini? Tidak salah apa-apa. Baiklah. 1 juta kamu mau bayar atau tidak? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Bu, kalau tidak ada uang sebanyak itu, bisa juga kita bisa membuat surat hutang dulu. Nanti pelan-pelan dilunasi. Kita pergi, saya lebih baik membunuhmu. Daripada membiarkanmu menikah dengan keluarga Su, saya tidak mau pergi. Bu, saya mohon. Silahkan tanda tangani surat hutangnya. Saya sudah bersama Mehuan selama ini selain dia. Saya tidak akan menikahi wanita lain. Apa kamu? Apa kamu ingin melihat keluarga Lau Su punah? Jabao, kalau surat hutang 1 juta ini ditandatangani, nanti kalian juga yang harus membayarnya. Saya tidak mau pergi. Sepasang muda-mudi ini, sangat mesra. Lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada merusak satu pernikahan, kalau bukan karena orang tua seperti itu. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Iya, orang tua seperti ini sangat kejam. Kita semua sudah datang untuk pesta, kenapa jadi begini? Bu. Kalau kamu tidak setuju, saya dan Mehuan akan mati di depanmu. Jabao, kamu ngapain? Kenapa kamu bisa? Hal bodoh ini, surat utang ini. Ibu tidak bisa menandatanganinya? Ibu yang menandatangani. Ketika orang tua ini meninggal, utang yang ditinggalkan, tentu saja Suran yang akan melunasinya. Saat itu 1 triliun ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Ibu kamu benar-benar akan menandatanganinya. Ah, kenapa tidak bilang dari tadi? Di sini, tanda tangani di sini. Bosu, kamu benar-benar tidak mau masuk untuk melihat? Tidak perlu, selain ibu aku tidak ingin terlalu terlibat dengan keluarga Su. Terlalu dalam. Acara pernikahan yang baik-baik saja, kenapa terjadi hal seperti ini? Keluarga memang memaksa orang. Pernikahannya berhasil, aku juga tidak akan makan. 1 juta. Apa 1 juta? Tidak, aku harus masuk untuk melihat. Dia bisa mengatakannya. Kamu lambat sekali. Apa yang kamu lihat? Ini tanda tangan ibu-ibu yang baik. Apa yang kalian tanda tangani? Ini urusan kami, dan ibumu tidak ada urusanmu. Jangan banyak tanya. Pergi sana. Ibu, apa yang kamu tanda tangani? Mas kawin 1 juta, kalian berani memintanya? Rantan surat utang 1 juta ini jika tidak ditandatangani, adikmu dan Mehuan akan menjadi pasangan buronan. Dia adalah adik kandungmu. Ibu Su Jiabao ini orang yang takut mati, bagaimana mungkin menjadi pasangan buronan? Kamu ditipu. Bukannya kalian ingin menjadi pasangan buronan? Aku beritahu kamu, mas kawin 1 juta ini, aku tidak akan membayar surat utang ini. Ibu juga tidak akan menandatanganinya lagi. Kalian bisa mati. Kenapa tadi ingin mati? Sekarang kenapa tidak berani? Aktingmu yang buruk ini hanya bisa menipu ibu yang paling mencintaimu. Suran di perusahaan luar sana. Kamu punya 5 juta, berikan aku 1 juta. Kenapa? Aku adalah adik kandungmu. Aku adalah akar keluarga Su. Kamu tidak layak seperti kamu ini. Binatang yang tidak berbakti kepada ibu berani meminta uang dariku. Uangku adalah untuk berbakti kepada ibu. Tidak akan memberikan sepeser pun kepada kalian. Oh ya, hari itu 500.000 yang aku berikan kepada kalian kembalikan. Benar seperti yang dikatakan kakakmu, kamu menipu ibu. Ya benar. Kalau tidak kamu pikir, aku mendekatimu benar-benar, mengira kamu adalah ibuku. Kamu cuma sampah yang dimainkan oleh bujangan tua selama 10 tahun. Meskipun kamu masuk ke dalam silsilah keluarga, apa gunanya? Aku tetap menganggapmu sampah melihatmu sekali saja. Aku merasa jijik. Bukankah kamu merasa bersalah padaku? Baiklah, kalau begitu kamu suruh Suran kasih aku uang. Kenapa kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Kamu bilang kamu mau menikah, aku pikir kamu akan berubah jadi lebih baik. Kenapa kamu bisa melakukan hal kejam seperti ini, membunuh saudara sendiri? Kamu membuatku sampai di bawah tanah. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada ayahmu? Aku sudah melakukan apa lagi, aku beradu kamu. Aku bisa menjadi seperti ini sekarang. Semua ini adalah ulahmu. Kamu marah pada ibu, apa gunanya? Kalau berani marahlah padaku. Ibu tidak mengajarinya dengan baik, kamu benar. Seharusnya aku sudah menghajarnya si tua bangka. Kamu mau apa berani menyentuh kakak Jabaoku? Aku dan orang tuaku yang pertama tidak akan setuju. Panggil pengawal. Apa yang terjadi? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Hari ini apa yang ingin dilakukan ibuku tidak ada yang bisa menghalangi. Kamu mengaku salah atau tidak? Kamu berubah atau tidak? Aku tidak mengaku. Kalau berani bunuh saja aku. Aku beritahu kamu, kalau tidak aku akan tetap mencuri dan menipu. Demi uang aku bisa melakukan apa saja. Baik, kalau begitu hari ini aku akan menggantikan ayahmu. Memberi pelajaran yang baik padamu. Memberi pelajaran sampai kamu mengaku salah. Salahku yang membuatmu menjadi seperti ini.
Ibu kenapa? Hidup ibu selama ini sangat gagal. Ibu cepat panggil ambulans. Ya, Tidak ada gunanya ambulans pun tidak akan membantu. Dia pasti mati. Apa yang kamu katakan, bukankah ibu hanya sakit perut biasa? Dia sebenarnya kenapa? Mau tahu kenapa? Baiklah. Kamu kasih aku uang baru aku kasih tahu. Kamu tidak mau bilang ya, cabut giginya. ya, Kamu berani ibu bangun gak bakal lepasin kamu. Kamu jahat meskipun ibu bangun. Aku nggak bakal biarin dia ketemu kamu. Aku adik kamu. Kamunya pernah anggap aku sebagai kakak kamu nggak? Aku nggak punya adik kayak kamu. Kamu. Wanita ini kena kanker lambung. Kamu bilang apa, kanker lambung? bos ambulans udah sampai. Cepat-cepat bawa ibu aku pergi. Gimana nih orang-orang ini? Bikin ibu aku muntah darah. Pukulin sampai cacat terus buang buat makan anjing. Ya, Suran, kamu emang jahat. Kamu ingkar janji. Kamu bakal mati nggak enak. Sama kamu Lin Wanru. Kamu nggak bakal hidup. Kamu juga bakal mati. Nona Su, ini laporan pemeriksaan ibu kamu. Sel kanker udah nyebar ke seluruh tubuh. Dia cuma punya beberapa hari lagi. Kenapa baru sekarang bilang kamu sebagai dokter? Kenapa sembunyikan penyakitnya? Kamu nggak tahu ya? Itu nyawa manusia loh. Ini keinginan ibu kamu. Salah aku semua. Kenapa nggak pulang lebih awal? Kenapa? Kalau aku pulang lebih awal nggak bakal kayak gini. Salah aku semua. gak baik bos. Pabrik tahu yang lagi dibangun dibakar sama Sujabao. Ya udah, bawa dia ke penjara. Tapi dia kan, Dia pembunuh. Dia sama kayak Gudahei, nggak bisa dimaafkan. Aku mau jenguk ibu aku. aku kejar. Nona Su ini di kamar ibu kamu. Ditemuin kertas mau ibu kamu hidup. Bawa 30 juta. Ke belakang gunung desa, Heishan, ingat. Datang sendiri, mau kasih tahu polisi nggak? Nggak boleh, aku pergi sendiri. Ini bahaya banget. Nyawa ibu aku lebih penting, aku nggak bisa taruhan. Sayang. Aku akan membunuhmu. Anak itu memang kejam. Berani mengerahkan orang untuk menyerangku. Membuatku kehilangan setengah nyawa seumur hidup, tidak bisa. Main dengan anak perempuan dan punya anak. Tunggu sampai putri kesayanganmu datang. Kamu akan melihat sendiri bagaimana aku membunuhnya. Mama, berapa uang yang kamu mau? Lepaskan ibuku. Lepaskan dia sudah hampir mati. Kamu lebih baik memikirkan dirimu sendiri. Kamu brengsek, jangan pukul Ranran. Bukannya kamu sangat sombong. Masih main akal denganku, menyuruh orang untuk menyerangku. Hari ini aku akan membunuh kamu berdua. Wajahmu memang cantik. Aku akan melukainya, membuatmu masuk neraka. Dan menjadi hantu yang paling jelek. Mama. Kalian berani mencari bantuan. Hari ini aku akan membakar kalian. Ranran, mama ada di sini. Mama cepat pergi. Jangan selamatkan aku, cepat pergi.
Kamu adalah anak perempuan Mama. Mama tidak bisa meninggalkanmu. Mama mencintaimu. Api semakin besar cepat pergi. Bos Su. Ibuku, Bos Su, ibu Anda. dia di mana? Jangan khawatir, Cepat bawa aku menemui dia. Bos Su. Dokter, aku mohon selamatkan ibuku. Dia belum sempat menikmati kebahagiaan. Dia pasti masih hidup. Non Su mohon tabah. Sepuluh tahun yang lalu, sudah ada yang bilang ibuku sudah meninggal. Mereka semua bohong, aku tidak percaya. Tidak mungkin. Mama. Cepat bangun, kamu pasti sedang membohongiku, bukan? Cepat bangun. Bos Su tabah dan ikhlas. Ini barang yang ibumu titipkan untukmu. Kamu keluar dulu. Aku ingin menemani ibu untuk waktu terakhir. Bos Su, ada satu hal lagi. Gudahei sudah ditangkap dan mengaku semuanya. Orang yang memberitahumu di mana ibumu berada adalah Suja Bao. Aku akan mengirimnya ke penjara, tapi sebelum itu, aku akan membawanya ke suatu tempat. Baik. Ibu dengan tali merah ini. Di kehidupan selanjutnya kita masih akan menjadi ibu dan anak. Bos Su, orangnya sudah dibawa. Suran apa lagi yang ingin kau lakukan? Tenang, aku tidak akan mengotori tanganku sendiri. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal tentang ibu. Berita tentang wanita jalang itu, aku tidak ingin mendengarnya. Dia seharusnya sudah mati sekarang. Dengan ibu seperti dia, aku merasa malu seumur hidupku. Malu. Kamu lihat baik-baik sebelum ibu pergi. Orang yang paling dia khawatirkan adalah kamu. Jabao sudah besar sedikit jatuh saat belajar naik sepeda. Aku membayar orang untuk mengajarinya. Jabao sangat pintar, cepat belajar. Jabao suka makan onde-onde. Aku minta tolong pemilik warung. Setiap melihat Jabao memberinya satu kotak. Aku yang bayar Jabao ulang tahun. Keluarga lupa membelikannya kue. Aku belajar membuatnya agak jelek. Minta tolong Nyonya Chun mengirimkannya atas namanya. Akhirnya terkumpul cukup uang untuk membelikan Jabao sepatu bola yang dia suka. Ini adalah barang-barang yang ibu sembunyikan di bawah tempat tidur. Selama 10 tahun ini dia selalu di tempat yang tidak kamu lihat. Diam-diam memperhatikanmu. Suran, kamu menipuku. Ibu paling mencintaimu, dia pasti tidak akan peduli dengan hidupku. Suran, kamu menipuku. Semua ini palsu. Ibu paling mencintaimu. Dia bagaimana bisa peduli dengan hidupku? Palsu, semua palsu. Suran, kamu ingin menipuku. Aku tidak mudah tertipu. Aku tidak punya ibu seperti itu. Anak yang paling dia cintai juga bukan aku. Suran. Mengapa? Mengapa tidak terus menyembunyikannya saja dariku? Mengapa harus sekarang baru memberitahuku? Karena kamu tidak pantas tanpa rasa bersalah di penjara. Menghabiskan sisa hidupku, waktunya sudah hampir tiba. Bawa dia pergi. Ya, Suran. Kamu menipuku kan? Kamu bohong padaku. Bos Su kenapa tidak langsung memberitahunya? Kamu sudah mempekerjakan pengacara terbaik untuk membantunya mengurangi hukuman. Tidak penting. Bos Su, ada satu hal lagi. Ibu kandungmu sedang menunggumu di depan pintu. Apa? Ranran, buka ini. Ranran, maaf, ibu selalu menyembunyikan ini darimu. Tentang penyakit ibu.
Jika ibu pergi, jangan merasa bersalah dan sedih. Ibu selalu merindukan ayahmu. Selama 10 tahun ini, setiap malam ibu tidak bisa tidur. Jika bisa lebih cepat menyusul Lausu, ibu akan bahagia. Ada satu hal yang ingin ibu sampaikan padamu. Orang tua kandungmu bukanlah ibu dan Lausu. Maaf saat itu di kuil leluhur. Saat tes darah ibu melakukan kecurangan. Menambahkan tawas. Ibu takut menyakitimu. Sekarang ibu sudah pergi. Kamu bisa memilih untuk mencari orang tua kandungmu. Apapun pilihanmu, ibu akan selalu mendoakanmu dari surga. Putri kesayanganku. Ranran, aku adalah ibumu. Selama bertahun-tahun kamu tidak pernah mencariku. Kenapa sekarang tiba-tiba ingat? Kasih sayang pengasuhan lebih besar daripada kasih sayang kelahiran. Ibuku sudah meninggal, pergilah. Ranran, semua ini kesalahan ibu. Ibu minta maaf padamu. Jangan tidak mengakui ibu. Ranran, Ibu lihatlah dari surga. Aku pasti akan membuat desa Heishan semakin baik. Aku akan atas namamu membawa manfaat bagi lebih banyak